Shalom, salam damai. Kita lanjutkan dengan Kisah Para Rasul bab 2 dengan judul perikop Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mukjizat-mukjizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu." Dan saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah, bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, "Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu." Dan seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Demikianlah sabda Tuhan.
di perikop sebelumnya, yaitu Pentakosta, di mana Roh Kudus datang kepada para rasul. Jadi para rasul, para murid Yesus itu, dan pengikut-pengikut Yesus, termasuk wanita-wanita yang selalu setia melayani, itu menerima Roh Kudus ya, dalam rupa lidah-lidah api ya, datang ke tubuh mereka, sehingga mereka bisa berkata-kata dengan bahasa roh, bisa berbicara dalam berbagai bahasa, tidak hanya satu bahasa ya. Oh, Tuhan itu bisa menciptakan banyak bahasa ya, Tuhan bisa berbahasa banyak ya. Maksud Tuhan cuma satu bahasanya, itu itulah bukan Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang Maha Kuasa itu bisa banyak bahasa ya, sebab Tuhan yang menciptakan bahasa ya, Tuhan bisa semua bahasa. Kalau Tuhan hanya bisa satu bahasa, itu bukan Tuhan yang Maha Kuasa. Ya mohon maaf, itu bukan Tuhan yang Maha Kuasa ya, kalau cuma bisa satu bahasa. Tuhan menciptakan semua di dunia ini, Tuhan bisa bahasa, semua bahasa bisa. Dan Tuhan bisa menjadi manusia. Lalu Petrus mengatakan kepada orang-orang yang ngenyek atau mengolok-olok para murid Yesus yang kelihatan seperti kesurupan ya, padahal itu mereka adalah kemasukan Roh Kudus ya. Dikatakannya bahwa wah, mereka itu sedang mabuk. Tapi kata Petrus apa? Hei, mereka ini, orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Oh, 9 pagi ya. Pukul 9. Jadi biasanya orang mabuk itu ya mungkin malam-malam ya, atau sore-sore ya, bukan pukul 9 pagi. Jadi jelas mereka bukan mabuk. Tetapi itulah yang difirmankan oleh Tuhan melalui perantaraan Nabi Yoel, bahwa lalu Petrus berkhotbah ya. Berkhotbahnya panjang ini ya. Yang kita buat singkat aja ya, supaya tidak terlalu panjang ya. Jadi intinya adalah bahwa Tuhan itu akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Maka manusia-manusia itu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan, akan bisa bernubuat, akan dapat petunjuk di dalam mimpi. Nah, ngomong soal mimpi, hati-hati ya. Jadi setan pun bisa berbicara dengan kita di dalam mimpi. Jadi hati-hati dalam menafsirkan ya, dalam memahami mimpi ya. Kadang orang bingung atau malah ketakutan. Oh, tadi malam saya mimpi ini. Waduh, artinya apa? Saya jadi ketakutan. Jangan ketakutan. Itu kalau ketakutan itu dari setan itu. Jadi tidak semua yang dalam mimpi itu adalah dari Tuhan, bisa dari setan. Jadi jangan selalu didikte oleh setan, didikte oleh mimpi. Sebentar-bentar, oh tadi malam saya mimpi ini, ya saya harus begini, saya harus begitu. Belum tentu, ya, dicek dulu. Misalnya saya harus pesen nomornya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, pasti nanti menang. Nah, itu bukan dari Tuhan. Masa Tuhan berjudi ya? Itu dari setan, nggak usah diikuti. Emangnya setan ahli judi, ahli pilih nomor yang undian yang menang. Itu dari setan. Jadi mimpi-mimpi nomor ya, kemungkinannya itu dari setan ya. Jangan diikuti ya. Kalau Yusuf kan mimpi, dikatakan kamu jangan tinggalkan Maria. Maria itu mengandung dari Roh Kudus ya, itu betul ya. Hasilnya itu hasil kebaikan ya. Lalu kamu segera berangkat dari Bethlehem, sebab Herodes akan marah, merasa ditipu oleh 3 raja dari timur yang tidak datang kembali memberitahu Herodes. Segera berangkat malam ini juga mengungsi ke Mesir, supaya Yesus bisa terhindar dari pembantaian. Rohku akan dicurahkan kepada hamba-hambaku, sehingga mereka akan bernubuat. Jadi memang kalau yang kemasukan Roh Kudus, mereka akan bisa bernubuat ya, bukan meramal ya. Meramal tuh setan ya. Istilahnya bernubuat nih ya. Itu dibedakan ramalan cuaca. Kalau ramalan cuaca itu berdasarkan sains, ilmu pengetahuan ya, dengan ilmu pengetahuan alam. Tapi kalau ramalan-ramalan yang nggak jelas itu ya, kemungkinannya datang dari setan ya. Jangan dipercaya. Lalu
sebutkanlah, aku akan mengadakan tanda mukjizat di langit, di bumi, ada darah dan api. Ya benar ya, sekarang ini kan sudah banyak sebetulnya tanda-tanda itu ya. Peperangan Israel melawan Hamas, jadi itu sudah banyak ya. Matahari akan menjadi gelap, bulan menjadi seperti darah sebelum datangnya hari Tuhan ya. Ya mungkin seperti perang nuklir ya. Perang nuklir kan banyak gumpalan-gumpalan asap, jadi matahari akan menjadi gelap dan sebagainya. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Bukan berarti mereka yang selalu mengatakan, yang berseru-seru Tuhan, Tuhan, Tuhan akan diselamatkannya, seperti kata Yesus ya. Berseru dalam nama Tuhan, dalam kebenaran ya, dalam kesucian. Kalau nggak suci atau tiba-tiba tuh berseru-seru Tuhan padahal dirinya kotor, penuh dosa, ya nanti dulu, jangan maunya enak, harus mau pikul salib ya. Untuk menjadi suci itu susah ya, susah bener ya untuk menjadi suci itu ya. Suci perkataan, suci perbuatan, suci pikiran, suci perasaannya susah sekali kan. Itu butuh usaha. Jadi nggak sembarang enak saja mengucapkan nama Tuhan lalu diselamatkan. Itu nanti yang dikatakan Yesus, aku tidak kenal engkau, hai kamu pembuat kejahatan ya. Jadi mengucapkan nama Tuhan, berseru kepada nama Tuhan, tetapi di dalam kesucian. Kalau nggak suci nggak bisa ya diselamatkan. Jadi jangan ketipu ya. Iblis itu suka tipu-tipu ya. Tipu-tipu. Dan iblis juga menggunakan manusia untuk menipu kita. Hati-hati. Demikian juga menggunakan media. Iblis sekarang menggunakan media ya untuk tipu-tipu ya. Berita palsu, berita bohong, berita hoax. Jadi Petrus berkata, yang aku maksudkan ialah Yesus orang Nazaret ya. Jadi Petrus kemudian berkhotbah tentang Yesus yang mereka salibkan itu, yang kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan-tangan bangsa durhaka. Jadi panjang lebar mengenai Yesus itu. Lalu bahwa Yesus telah dibangkitkan, tetapi Allah membangkitkan dia. Seolah-olah Yesus bukan Allah. Yesus itulah anak Allah ya. Jadi Allah Putra. Ya memang kalau Yesus sebagai manusia ya, tidak punya kuasa. Tapi Yesus yang Tuhan mempunyai kuasa. Jadi ya Yesus juga membangkitkan dirinya sendiri ya. Yesus sebagai Allah ya, Yesus sebagai Tuhan membangkitkan dirinya. Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Tuhan telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Lihat ini, perhatikan ini. Hei, seluruh Israel, kaum Israel, seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti. Berarti juga ya kita semua ini juga ya. Kita ini adalah Israel yang baru ya. Bangsa terpilih yang baru. Tuhan telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Lihat itu. Jadi Tuhan Yesus menjadi Tuhan. Yesus yang manusia ya Yesus saja yang manusia, yaitu yang mati itu, tetapi kemudian dibangkitkan, tubuhnya dikonversi menjadi tubuh kemuliaan. Jadi Yesus menjadi Tuhan. Tuhan Yesus memang udah Tuhan Yesus. Bertobatlah dan hendaklah dirimu memberi dirimu dibaptis supaya kamu mendapatkan pengampunan dari dosamu. Dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus.
Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Ini Petrus memberitakan ini kepada semua orang ini yang bertanya, lalu kami harus apa? Ya bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan penjelasan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya dari Kisah Para Rasul. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.